Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya, meskipun secara daring. Nah, untuk materi hari ini saya akan melanjutkan materi pengukuran nilai sentral untuk part yang kedua. Setelah minggu kemarin ya, kita sudah membahas mengenai nilai sentral, yaitu min, median, modus, baik data secara tidak berkelompok maupun secara berkelompok. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan materinya, yaitu untuk rata-rata kuadrat, rata-rata harmonik, dan rata-rata ukur ya, baik secara berkelompok maupun tidak berkelompok. Sebelum saya membahas materi-materi tersebut ya, saya akan membahas sedikit mengenai tugas yang kemarin ya, untuk menghitung nilai min, median, modus untuk data berkelompok. Nah, kemarin ada kasus ya, berikut data konsumsi ya, untuk konsumsi beras selama 1 bulan bagi 74 rumah tangga. Nah, di sini sudah terlihat untuk masing-masing kelas ya. Ada 8 kelas, di masing-masing kelas sudah ada jumlah atau banyaknya keluarga. Yang ditanyakan di soal ini yaitu menghitung nilai min, median, dan modus. Untuk yang pertama ya, nilai min. Nah, dari soal hanya disebutkan kelas ya untuk konsumsi beras dan jumlah frekuensinya. Nah, tugas kita yaitu menghitung nilai XI-nya. Nilai XI itu berarti nilai tengah. Nah, nilainya di situ ada 14,5 dari mana? Yaitu menjumlahkan nilai 5 plus 24 dibagi 2, ketemunya 14,5. Yang lain juga dihitung ya, sama per kelasnya. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita mengkalikan nilai F dengan nilai XI-nya. Jadi 4 dikali 14,5 ketemunya 58. Dan seterusnya. Setelah dihitung semua sampai kelas terakhir, kemudian kita jumlahkan, kita totalkan. Totalnya sebesar 5.813. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus min. Sigma F kali XI dibagi N. Sigma F kali XI kita sudah menghitung sebesar 5.813 dibagi dengan N-nya sejumlah 74. Ketemunya nilai minnya sebesar 78,55. Itu untuk nilai min. Nah, berikutnya untuk nilai median. Untuk nilai median, nah, kita menghitung dulu untuk nilai tepi, kelas, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk tepi kelas, cara menghitungnya ya, di sini dikasih jarak dulu ya. Tepi kelas bawah 5 dikurangi 0,5 ketemunya 4,5. Kemudian kelas berikutnya 25 dikurangi 0,5 ketemunya 24,5, dan seterusnya. Kemudian kita menghitung nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, adakah nilai yang kurang dari 5? Nah, tidak ada, nilainya di sini 0. Kemudian berikutnya, nah, tinggal kita jumlahkan 0 ditambah 4 ketemunya 4. Kemudian 4 ditambah 6 ketemunya 10. 10 ditambah 14 ketemunya 24, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mencari letak median. Letak median yaitu N dibagi 2. N-nya 74 dibagi 2 ketemunya 37. Nah, kemudian menghitung letak median 37 itu kita lihat di frekuensi kumulatif kurang dari. Kira-kira 37 itu letaknya di mana? Antara berapa sampai berapa? Nah, letak mediannya antara 24 sampai dengan 46. Yang mendekati itu berapa? Kita menggunakan
angka yang 24, jadi yang mendekati 37, jangan yang 46. Kalau 46 itu sudah lebih dari 24. Nah, kita tarik ke sini, tapi kelasnya 64,5. Kemudian frekuensi mediannya sebesar, untuk kumulatifnya yaitu 24, sedangkan untuk jumlah frekuensinya sebesar 22. Untuk kelas interval 20 dari mana? Ya, dari misalkan di sini kelas pertama 5 sampai 24, itu selisihnya 20. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus median. Tepi bawah kelasnya sebesar 64,5, N per 237 dikurangi frekuensi kumulatifnya untuk median 24 dibagi frekuensi atau jumlahnya 22 dikalikan 20, hasilnya 76,3. Itu untuk nilai mediannya. Kemudian berikutnya nilai modus. Nah, kita masih menggunakan data yang median bisa. Nah, tinggal kita mencari nilai modus, berarti dilihat dari jumlah frekuensinya yang paling banyak yang mana. Nah, yang sudah saya warna ini 22 nilai yang paling besar atau yang paling tinggi. Nah, nanti kita selisihkan ya dengan nilai atasnya dan nilai bawah. Nilai atas itu untuk mencari nilai D1, jadi 22 dikurangi 14 ketemunya D1 nya 8. Kemudian D2 nya 22 kurangi 14 ketemunya D8. CI nya sama ya, 20. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Tepi bawah kelasnya ya, tepi bawah kelas dari modusnya 22, berarti tepi bawah kelasnya kan di sini ya, kelas ini 64,5. Kemudian plus D1 8 dibagi D1 plus D2, 8 plus 8 diurang tutup dikali CI nya 20, hasilnya ketemunya 74,5. Itu untuk nilai modus. Nah, jadi nanti dicek lagi apakah hasilnya sudah sama dengan jawaban saya. Nah, saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu hubungan antara min, median, modus terkait dengan kurva normalnya. Nah, kalau posisinya median sama dengan min sama dengan modus, nah, untuk kurvanya simetris. Ya, jadi simetris. Berbeda kalau nilai minnya lebih besar dari nilai median. Ya, nilai median lebih besar dari nilai modus. Bisa dilihat untuk kurvanya itu condongnya ke kiri atau julingnya negatif. Ya, nilai modusnya kecil, kemudian disusul untuk median, kemudian nilai min. Jadi untuk grafiknya condongnya ke kiri. Ada satu lagi, ya, nilai minnya lebih kecil dari nilai median. Kemudian nilai median lebih kecil dari modus. Nah, berarti untuk gambarnya cenderung condong ke kanan. Susunannya berarti min, median, dan modus. Nah, bagaimana hubungan min, median, dan modus pada kasus sebelumnya? Ya, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nilainya sudah saya rekap. Nah, modusnya 74,5, mediannya 76,3, kemudian minnya paling besar 78,55. Berarti kalau dibuat kurvanya condongnya kemana? Nah, condongnya ke kiri ya, karena modusnya nilainya paling sedikit, disusul kemudian median, kemudian min. Jadi untuk kurvanya bentuknya condongnya ke kiri ya. Oke, nah saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu rata-rata kuadrat atau kuadratik min ya. Nah, rumusnya apa? Di sini simbolnya pakai MK, min kuadrat ya, akar sigma xi kuadrat dibagi n ya. Nah, saya contohkan ini untuk data tak berkelompok. Nah, contoh data
contoh data tak berkelompok. Nah, data di bawah ini menunjukkan pengeluaran per hari ya dalam ribuan ya dari 5 orang mahasiswa. Ada Anissa pengeluarannya 20.000, Budi 15.000, Cika 25.000, Denny 20.000, Emil 30.000. Nah, yang perlu dihitung dulu apa? Dari XI kuadrat. Nah, XI ini dari nilai ini ya. 20 dikuadratkan ketemunya 400. 15 dikuadratkan ketemunya 225. Nah, untuk rumusnya sendiri tadi ya. Nah, kita jumlahkan dulu untuk nilai sigma XI kuadratnya. Ketemunya 2550. Kita masukkan ke dalam rumus, dibagi jumlah mahasiswanya 5. Setelah dibagi baru diakar, ketemunya 22,58. Kita bisa membulatkan ke atas ya, karena di sini belakang komanya 5, berarti kita bulatkan jadi 23. Jadi rata-rata kuadrat pengeluaran mahasiswa per harinya sebesar 23.000. Itu untuk contoh data tak berkelompok. Nah, coba sekarang kita lihat untuk contoh data yang berkelompok. Rumusnya akar sigma F kali XI kuadrat dibagi N. Nah, jadi berarti kalau data berkelompok nanti ada masing-masing kelas. Nah, coba kita lihat. Nah, contoh data berkelompok, ada berat badan, ada 5 kelas di sini. Sudah ada jumlahnya atau frekuensinya. Nah, kita menghitungnya yang XI-nya dulu karena di soal belum ada. XI itu apa? Nilai tengah. 61 dari mana? 60 plus 62 dibagi 2, ketemunya 61. Setelah ketemu nilai XI, kemudian kita kuadratkan ya. 61 dikuadratkan ketemunya 3721. Setelah ketemu nilai XI kuadrat, baru kita kalikan dengan nilai F nya. 5 dikali dengan 3721 ketemunya 18.605. Itu untuk kelas pertama. Nah, kelas berikutnya silakan dihitung lagi. Terakhir ditotalkan, ketemunya 455.803. Kita masukkan ke dalam rumus akar. Nah, 455.803 dibagi jumlahnya frekuensinya 100, jangan lupa diakarkan, ketemunya sebesar 67,51, atau kita bulatkan boleh sebesar 68. Nah, untuk materi atau sub materi berikutnya yaitu rata-rata harmonik atau harmonic mean. Biasanya digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, ini untuk data tidak berkelompok, rumusnya MH min harmonik ya, N dibagi sigma 1 dibagi XI. Jadi nanti dalam bentuk pecahan. Untuk data berkelompok, rumusnya MH sama dengan sigma F dibagi sigma F dibagi XI. Nah, kita langsung ke contoh yang data tak berkelompok. Ada rata-rata ya, dicari rata-rata harmonik, ada X1 10, X2 15, X3 nya 16. Nah, kita masukkan ke dalam rumus MH sama dengan N dibagi sigma 1 dibagi XI. N nya ada 3 ya, kemudian dibagi. Nah, totalnya di per masing-masing pecahan 1/10 plus 1/15 plus 1/16. Mau dijadikan desimal dulu silakan ya, biar nggak kesulitan. Hasil akhirnya sebesar 13,04. Itu contoh data tak berkelompok untuk rata-rata harmonik. Kemudian contoh yang berkelompok, ada berat badan ya, ada frekuensi, kita hitung nilai XI nya, nilai tengah. Nah, kemudian nilai F dibagi dengan XI. 5 ya dibagi dengan 61 ketemunya 0,03.
8 dan seterusnya. Setelah itu ya, yang terakhir ditotalkan atau dijumlahkan ya, hasilnya ketemunya 1,49. Kita masukkan ke dalam rumus rata-rata harmonik data berkelompok ya. Sigma F berarti F nya ini 100 dibagi 1,49, ketemunya 67,11. Nah, itu untuk data berkelompok untuk rata-rata harmonik. Nah, kemudian ada rata-rata ukur atau geometric mean atau MG. Nah, digunakan apabila nilai data satu dengan yang lain itu berkelipatan. Nah, ini untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok, mean geometrik sama dengan anti-log. Ya, anti-log ini berarti kebalikan dari log ya. Anti-log kurung buka sigma log X dibagi N. Kemudian untuk data berkelompok, rumusnya mean geometrik sama dengan anti-log kurung buka sigma F dikali log X dibagi N. Nah, biar mempermudah kalian, nah sekarang saya coba contohkan untuk data tidak berkelompok dulu. Datanya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, tinggal kita ngitung ya untuk rata-rata ukur atau geometric mean-nya. Nah, anti-log sama dengan anti-log. Nah, log-nya yang pertama X1 10, log X2 nya 12, log ketiga 16 dibagi 3. Nah, untuk menghitung nilai anti-log ya, kalian nanti bisa menggunakan kalkulator maupun Excel. Nah, sebelum ke anti-log ini dihitung dulu ya, log 10 hasilnya berapa, plus log 12 plus log 16 dibagi 3. Nah, ketemunya nanti anti-log 1,09. Nah, kita kalau mau menghitung pakai kalkulator ya, biasanya misalkan kayak Casio gitu ya, tekan shift dulu baru tekan log, kemudian ketik angkanya. Kalau di sini berarti ketik angka 1,09, kemudian di sama dengan hasilnya 12,3. Nah, kalau nggak mau ke kalkulator, nggak punya, misalkan pakai Excel. Rumusnya bagaimana? Sama dengan ya, ketik power kurung buka, ketik 10 titik koma. Nah, angkanya berapa yang mau dihitung? Yaitu 1,09. Kemudian di enter. Hasilnya akan sama, yaitu sebesar 12,3. Nah, ini untuk contoh data berkelompok. Nah, ada berat badan, ada F, ada X, nilai tengah. Nah, log X berarti nilai 61 ini kita dilogaritmakan ya, ketemunya 1,79. Kemudian log X dikalikan dengan F, 5 dikali dengan 1,79, ketemunya 8,95 ya. Semuanya dihitung per kelas, kemudian ditotalkan di akhir sebesar 180, sebesar ya totalnya 183,22. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya anti-log ya, hasilnya 183,22 dibagi dengan jumlahnya N nya 100. Nah, jangan lupa nanti di anti-log ya, sebesar 67,95. Itu contoh data berkelompok untuk geometric mean atau rata-rata ukur. Nah, untuk memperdalam ya biar kalian lebih paham, silakan bisa mencoba latihan ini ya, ada 100 mahasiswa untuk nilai mata kuliah statistik, ada 7 kelas dan jumlahnya sudah ada. Nah, dari data di atas silakan dikerjakan untuk rata-rata kuadrat, rata-rata harmonik dan rata-rata ukur. Nah, dikerjakan